Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama pagi hari ini kita siapkan setiap hati kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Kami mau mengawali waktu kami pagi hari ini Tuhan dengan datang mengucap syukur. Terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh bangun. Satu hari lagi kami diberikan kesempatan untuk melewati dan mengalami kasih dan kebaikan Tuhan. Kami percaya setiap perkara dalam hidup kami, Tuhan senantiasa Engkau berperkara dan kami tahu Tuhan menyertai hidup kami sepanjang hari-hari kami. Sebab itu kami datang mengucap syukur pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Ini pujian dan sembah kami pagi hari ini, datang menyembah, datang memuji Engkau. Terima kasih Tuhan. Segala pujian hormat kami bagimu. Haleluya. Kami datang bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini pujian hati kami pagi hari ini. Datang sujud menyembah-Mu. Haleluya. Kami sembah. Yesus, ku sembah Kau. Sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Kami panggil Engkau Yesus, sembah. Sujud kami di hadapan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Keinginan dalam hidup hanya untuk ini persembahan kami pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Yesus, ku sembah Kau. Sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Segala pujian kami bagi-Mu Tuhan. Haleluya. sujud Amin. di hadapan-Mu. Haleluya. Terima kasih Dalam hidupku ya hanya untuk menyembah-Mu. Sembah pujian syukur kami Tuhan, Engkau yang layak. Ini sujud hati kami di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yang layak dipuji, yang layak disembah. Kami tinggikan Engkau Raja di atas segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, mari sama-sama angkat hatimu, mari sembah Dia, nyatakan Yesus, ku sembah Kau. Sujud di hadapan-Mu. Keinginan
menyembahmu. Terima kasih Tuhan, oh, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, biar segala hormat kami. Oh, terima kasih Tuhan. Kami mau menikmati kasih dan hadirat-Mu dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Ya lawatan-Mu, jamahan-Mu atas setiap kami pribadi lepas pribadi, mengalir kuasa-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, namamu besar, Namamu amin besar Tuhan. dan Engkau layak terima pujian. dipuji. Haleluya. Oh, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Namamu Sebab namamu besar, besar dan Engkau layak, dipuji. Engkau layak terima puji. Haleluya. Oh, nyanyi pujian bagi-Mu, segala pujian, sembah kami bagi-Mu Tuhan. Namamu besar, Engkau layak, Besar oh, dan layak dipuji. segenap hati kami nyatakan, Nyanyi pujian bagi-Mu hanya bagi-Mu Tuhan. amin Tuhan. Pujian Terima bagi-Mu kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Tuhan. Oh, jamah setiap hati kami pagi hari ini. Engkau yang lawat, Engkau yang jamah setiap dan kami. Dan kuasa dan hadirat-Mu dipuji. itu yang menaungi setiap kami Tuhan. Haleluya. Nyanyi pujian sembah, bagi-Mu oh, Tuhan. kami sembah, Pujian bagi-Mu kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Namamu besar dan layak dipuji. Haleluya. Nyanyi pujian bagi-Mu amin Tuhan. pujian bagi-Mu Tuhan. Tuhan. Sebab namamu besar, Namamu haleluya, besar dan layak dipuji. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat pagi yang indah ini Tuhan, di mana kami boleh bangun pagi dengan keadaan yang sehat, semuanya karena penyertaan-Mu, hingga kami pada pagi hari ini bisa memuji mempermuliakan nama-Mu dan juga mendengarkan firman Tuhan. Bila pagi ini sebelum kami melakukan aktivitas kami sehari-hari ini Tuhan, biarlah kami merenungkan firman-Mu, biar firman ini menjadi kekuatan dan rema dalam kehidupan kami Tuhan. Urapi setiap kami siap menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Amin.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, biarlah pagi hari ini menjadi pagi yang indah di mana kita bisa memuji, mempermuliakan nama Tuhan, mengucap syukur. Dalam mezbah syukur, mengucap syukur senantiasa dalam kehidupan ini dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan tentang kuasa perkataan. Ada sebuah penelitian yang dari Dr. Masaru Emoto. Dia meneliti tentang air dengan perkataan. Dr. Masaru Emoto ini mengklaim bahwa air dapat membentuk kristal dengan bentuk yang berbeda-beda. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar, bahkan mungkin pernah melihat YouTube atau melihat tayangan video tentang Dr. Masaru Emoto ini yang dia meneliti tentang air dengan perkataan dan mengklaim bahwa air dapat membentuk kristal dengan bentuk yang berbeda-beda tergantung dengan jenis perkataan atau pikiran yang diterimanya. Dalam eksperimennya, ada beberapa air yang diberi kata-kata positif setiap harinya. Seperti contoh, kita mengambil sebuah air, kemudian air ini diberi kata-kata positif. Kata-kata positifnya, kamu baik, kamu bagus, kamu luar biasa, kamu berhasil, kamu beruntung, pokoknya kata-kata yang baik, kata-kata yang positif diberikan kepada air ini setiap hari, setiap saat. Terus dikata-katai air ini tentang kata-kata yang positif. Atau juga mungkin diberikan musik klasik. Dan kata-kata positif dan musik klasik, musik yang bagus, musik yang menenangkan itu terus bersama dengan air ini senantiasa tiap hari, tiap detik. Nah, waktu diteliti sama Dr. Masaru Emoto ini, dengan penelitian yang dia terapkan, akhirnya dia menghasilkan air itu menghasilkan kristal, ada kristal-kristal yang berbentuk indah sekali karena diberikan kata-kata yang positif dan kata-kata yang bagus itu. Demikian sebaliknya, dia meneliti juga suatu air yang dikata-katai yang negatif, yang kamu jahat, kamu jelek, kamu gagal, kamu tidak berhasil, dan kata-kata negatif itu terus, dan mungkin musiknya musik yang sedih, musik yang membuat suasana hati sedih, kemudian terus diberikan kepada air yang kedua ini tentang kata-kata negatif, musik yang tidak baik, musik yang sedih. Kemudian ditelitilah oleh Dr. Masaru Emoto. Kemudian di situ waktu diteliti, di situ menghasilkan kristal yang tidak beraturan. Kristal yang tidak indah dan tidak beraturan. Dan ini salah satu penelitian dari Dr. Masaru Emoto. Dia menemukan bahwa air dengan kata-kata yang positif akan menghasilkan kristal yang indah, yang luar biasa. Tapi air yang dikata-katai dengan kata negatif, dia menghasilkan kristal yang tidak beraturan. Demikian juga kita dalam kehidupan kekristenan kita, bahwa dikatakan dalam Lukas 6 ayat 45 dikatakan, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena ini garis bawah, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Di sini kita pagi hari ini kita belajar tentang kuasa perkataan, Bapak Ibu. Seperti air tadi dikatai negatif menghasilkan kristal yang tidak beraturan. Demikian sebaliknya, air yang dikatain dengan kata-kata positif setiap hari, dan dia akan menghasilkan sesuatu kristal yang sungguh indah. Perkataan itu bukan hanya sekedar bunyi, tetapi mengandung kuasa. Dia bisa membangun, bahkan dia juga bisa meruntuhkan, membawa hidup ataupun kematian. Seperti dikutip dalam Amsal 18 ayat 21 dalam Alkitab,
Hidup dan mati dikuasai oleh lidah, siapa yang suka mengemakan akan memakan buahnya. Kemudian di ayat yang lain Matius 12 ayat 37, sebab dari ucapanmu engkau akan dibenarkan dan dari ucapanmu engkau akan dihukum. Dan dalam Amsal 16 ayat 24, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa perkataan kita ini dapat membawa kehidupan, berkat penghiburan iman dan atau sebaliknya membawa kematian, kutuk, luka atau kebinasaan. Bapak Ibu, kita sebagai orang Kristen, kita sebagai pengikut Kristus, kita tahu bahwa perkataan kita itu mengandung kuasa. Bagaimana kita mengelola perkataan kita itu sesuai dengan hati kita. Kalau hati kita beres, apa yang ada dalam perbendaharaan kita itu bagus, maka perkataan kita itu juga mempermuliakan nama Tuhan. Kuasa perkataan dalam kehidupan sehari-hari juga itu mencerminkan hati kita. Jadi apa yang keluar dari mulut mencerminkan kondisi hati kita. Bila hati kita dipenuhi dengan firman dan kasih, maka perkataan kita akan membangun. Kita lihat di sekeliling kita atau bukan sekeliling, bahkan kita koreksi evaluasi diri kita. Apakah perkataan kita itu yang keluar dari mulut kita ini perkataan yang baik atau yang jahat? Bayangkan dalam kata-kata itu ada satu kuasa. Kalau kita mengucapkan kata berkat, kata yang positif, itu juga akan menghasilkan sesuatu yang positif. Tapi kalau kata-kata yang negatif, maka sesuatu negatif itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kalau hati kita ini dipenuhi dengan firman Tuhan dan kasih, maka perkataan kita perkataan yang membangun, kata-kata berkat yang muncul dari mulut kita. Satu perkataan dapat menguatkan iman seseorang, tetapi juga bisa menjatuhkan dan melukai hati seseorang. Maka Tuhan menghendaki kita memakai lidah kita atau mulut kita untuk menguatkan, bukan untuk merusak. Bagaimana caranya kalau kita evaluasi, aduh Tuhan, perkataanku senantiasa perkataan negatif yang muncul. Kita koreksi dari kehidupan kita. Baiklah kita isi firman Tuhan senantiasa, supaya apa? Waktu kita isi firman Tuhan dalam hidup kita, maka perbendaharaan yang baik itu ada dalam hati kita, ada dalam hidup kita. Maka perkataan-perkataan kita yang keluar dari mulut kita adalah perkataan-perkataan yang baik. Perkataan-perkataan yang membangun. Bukan perkataan-perkataan yang kutuk, tapi perkataan-perkataan berkat. Jangan sampai kita sebagai orang Kristen mengeluarkan kata-kata kutuk dari mulut kita. Tapi baiklah kita mengeluarkan kata-kata yang membangun, kata-kata yang memuji, kata-kata yang positif yang keluar dari mulut kita. Hingga membuat sesuatu itu menjadi baik keadaannya. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi rema dalam kehidupan kita. Apa yang ada dalam perbendaharaan hati kita itu biarlah sesuatu yang baik. Yaitu firman Tuhan yang ada dalam kehidupan kita, maka perkataan kita adalah perkataan yang membangun, perkataan yang penuh berkat, perkataan yang positif yang keluar dari mulut kita. Karena ingat bahwa di dalam ada kuasa dalam perkataan. Kalau kita mengatakan yang baik, kita mengatakan sesuatu yang luar biasa, mengatakan perkataan yang positif, maka terjadi dalam hidupmu sesuai dengan perkataan itu. Jadi perkataan bukan sebuah susunan kata, tetapi perkataan ini mengandung kuasa. Seringkali kita meremehkan ucapan kita berkata, saya nggak bisa, saya gagal, hidup saya sial. Padahal perkataan negatif ini memengaruhi pola pikir kita dan dapat menjadi kenyataan. Sebaliknya kata-kata yang penuh iman menggerakkan kuasa Tuhan bekerja. Seperti contoh dalam Alkitab, Yesus mengucapkan firman dan badai pun teduh. Ia berkata kepada Lazarus yang mati, Lazarus marilah keluar, dan Lazarus hidup kembali. Perkataan Yesus berkuasa karena berasal dari iman dan kebenaran. Hari ini mari kita gunakan perkataan kita untuk memberkati, bukan untuk mengutuk.
Jangan biarkan kata-kata negatif keluar dari mulut kita. Ucapkanlah janji Tuhan atas hidup kita. Saya lebih dari pemenang. Tuhan mencukupkan segala kebutuhanku. Saya kuat dalam Tuhan. Karena apa yang kita ucapkan akan membentuk hidup kita. Mari kita renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, ajarku menjaga perkataanku Tuhan. Biarlah yang keluar dari mulutku adalah kata-kata yang membangun, menguatkan, dan memuliakan Engkau. Penuhi hatiku dengan firman-Mu ya Tuhan, agar perkataanku membawa berkat, bukan kutuk. Seperti pujian ini Tuhan, biarlah dari mulutku memuji nama-Mu. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarlah mulut kami Tuhan senantiasa penuh dengan pujian, perkataan yang membangun, perkataan yang positif keluar dari mulut kami Tuhan. Sebab kami yakin percaya Tuhan, dalam kuasa perkataan itu ada Tuhan. Apa yang kami ucapkan itu sebuah doa. Apa yang kami ucapkan juga bisa menjadi kutuk apabila kami mengucapkan dengan kata-kata kutuk. Dan ucapan kami menjadi doa, menjadi berkat kalau kata-kata kami, kata-kata yang membangun, kata-kata yang sesuai firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan. Mungkin hari-hari ini Tuhan, kami sering mengeluarkan kata-kata yang tidak baik Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa mengucapkan firman, mengucapkan kata-kata yang membangun Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bapa di surga, kami berdoa buat pagi hari ini Tuhan. Jemaat Mezbah Syukur pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami memiliki kata-kata yang membangun Tuhan. Sebab dengan perkataan itu ada kuasa, di mana seperti Engkau berfirman kepada badai, maka badai itu akan teduh Tuhan. Demikian juga Tuhan, melalui perkataan penuh dengan kuasa Tuhan, kami senantiasa akan mengatakan sesuatu yang baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat jemaat Mezbah Syukur dimanapun berada Tuhan. Kau berkati Tuhan yang setia mengikuti Mezbah Syukur. Kau berkati mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Berkat-Mu melimpah, penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan mereka Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, mungkin hari ini ada yang bertambah umur Tuhan, berulang tahun Tuhan, kami berdoa Tuhan, dengan bertambah umurnya mereka Tuhan, biarlah Kau sertai apa yang mereka kerjakan, Kau buat berhasil Tuhan. Dan berikan kesehatan, kekuatan, panjang umur ada di tangan kanannya dan kekayaan ada di tangan kirinya Tuhan. Bahkan kami juga berdoa Tuhan yang mungkin hari ini berbaring sakit Tuhan. Mari yang berbaring sakit, katakan dengan perkataan yang positif, katakan dengan dirimu, aku sembuh, aku disembuhkan Tuhan.
aku dipulihkan Tuhan. Aku hari ini sembuh, aku hari ini sehat. Biarlah perkataan-perkataan yang baik itu keluar dari mulutmu dan menguatkan imanmu dan membuat kita semua menjadi sehat, menjadi kuat bersama dengan Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, berkati yang masih sekolah dan juga bekerja Tuhan. Kau berkati dalam studi mereka Tuhan, berikan hikmat kepintaran daripada Engkau. Juga berkati yang bekerja Tuhan, biarlah mereka bekerja dengan sungguh, maka berkat-berkat yang daripada Engkau menyertai dalam kehidupan mereka Tuhan. Kau cukupkan dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Dan perlindungan penjagaan Tuhan sempurna dan yang kami lakukan berhasil dan beruntung dalam nama Tuhan. Dan kami menyerahkan bangsa Indonesia ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Indonesia ini penuh dengan kemuliaan-Mu. Kau berkati Tuhan bangsa Indonesia ini Tuhan, di mana kami tinggal Tuhan. Kau pegang kendali bangsa ini Tuhan. Kau berkati pemerintahan yang ada di negara ini Tuhan. Kau berkati dengan kemakmuran yang daripada Engkau Tuhan. Kau berkati pemimpin-pemimpin kami Tuhan, presiden, wakil presiden, para kabinet yang ada Tuhan. Kau berkati Tuhan. Biarlah taruh roh yang takut akan Engkau dalam kehidupan mereka dalam menjalankan tugas-tugas negara ini Tuhan. Kami berdoa jauhkan dari korupsi, nepotisme, dari hal-hal yang jahat, narkoba, dan semuanya yang jahat Tuhan kami halaukan dari bangsa Indonesia ini Tuhan. Biarlah bangsa ini menjadi bangsa yang mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Bangsa yang mencari Engkau senantiasa Tuhan. Takut akan Engkau senantiasa Tuhan. Dan jadikan bangsa ini menjadi bangsa yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita buka hati kita dan tangan kita. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua dan menjemput kita, dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin. Tuhan memberkati. Tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya